Ponsel itu bergetar di atas meja dapur, tepat saat suara koper diseret pelan dari kamar. Aku membeku, jantungku lebih dulu tahu ada yang salah sebelum pikiranku sempat mengejar. Lampu rumah redup, dan di dalam sunyi itu, aku merasa telanjang oleh kebohongan yang belum bernama. Ia bergerak bebas, percaya diri, sementara aku terjebak pada firasat yang tak bisa kuterjemahkan. Kepercayaan menggantung, rapuh, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Aku berhenti. Mendengar. Menggetung di tak. Ada jeda kecil, hening yang tidak wajar, saat satu detail kecil menggeser segalanya. Dan detik itu, aku sadar aku sedang dihadapkan pada kebenaran yang ingin disembunyikan. Udara terasa dingin. Sunyi menekan. Rasa mual naik tanpa suara. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin lari, tapi kakimu tak mau bergerak? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini malam ini? Bunyi resleting itu terdengar sekali, pendek, kering, seperti pisau kecil yang menggores udara. Aku tidak sedang mengintip, tidak sedang curiga, tapi tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Di kamar, lampu masih menyala, dan langkahnya bergerak pelan, hati-hati, seolah tidak ingin membangunkan sesuatu yang sebenarnya sudah terjaga. Pagi itu seharusnya biasa, seharusnya seperti hari-hari lain ketika ia berangkat, dinas, dan aku menutup pintu, lalu kembali ke dapur dengan tangan masih berbau sabun cuci piring. Di meja ada bekal sederhana, telur dadar yang terlalu tipis, sambal yang kubuat terburu-buru, dan botol air minum yang selalu ia lupa isi. Semua terasa normal, bahkan terlalu normal, hingga detail kecil mulai berdiri sendiri seperti bayangan yang tidak cocok dengan arah cahaya. Ia keluar dari kamar dengan koper kecil hitam yang baru. Koper itu bersih, mengilap, belum ada goresan. Biasanya ia membawa tas kerja lusuh yang talinya sudah mengelupas. Koper itu seperti keputusan mendadak yang tidak pernah dibicarakan. Aku berangkat dulu, katanya. Suaranya datar. Terlalu rapi. Aku mengangguk, memaksa senyum yang terasa berat di pipi. Sarapan dulu. Nanti di jalan. Ia meraih jaket. Tidak melihat telur dadar. Tidak melihatku. Bukan karena ia jahat. Itulah yang selalu kucari sebagai alasan. Bukan karena ia berubah. Mungkin hanya lelah. Mungkin beban kerja. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Pikiran-pikiran itu berputar otomatis seperti kipas angin tua, berisik, mengulang, tapi tidak pernah benar-benar mendinginkan. Di ruang tengah, televisi menyala tanpa suara, menampilkan berita pagi. Anak kami, Raka, duduk di lantai dengan mainan mobil-mobilan. Ia menggeser satu mobil ke depan, pelan, seolah sedang meniru cara orang dewasa bergerak ketika tidak ingin diketahui. Papa pergi lagi. Raka menoleh, matanya jernih, belum paham apa-apa selain pola. Iyo, nok. Papa kerja, jawabku. Raka mengangguk, lalu kembali ke mobilnya. Papa pulang malam? Pertanyaan itu terdengar seperti paku kecil yang masuk pelan-pelan ke kayu. Aku menelan ludah. Mungkin. Suamiku sudah di ambang pintu. Ia menunduk sebentar, mengusap kepala Raka tanpa menatapnya. Gerakan itu cepat, seperti tugas yang dicentang. Lalu pintu ditutup. Bunyi kunci berputar. Bunyi itu menyisakan ruang kosong yang mendadak terlalu besar. Beberapa detik aku berdiri, tidak bergerak, seolah kalau aku diam cukup lama, udara akan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Tapi rumah tidak pernah kembali. Rumah hanya menyimpan. Di dapur, piring-piring masih basah. Wangi sabun bercampur dengan aroma telur yang mulai dingin. Aku menatap bekal itu, lalu menutupnya lagi, rapi. Rapi adalah caraku memegang kendali ketika hal lain mulai lepas. Aku membereskan meja. Aku menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Aku menata ulang bantal sofa. Semua untuk menghindari satu hal, memikirkan kenapa koper itu baru. Kecurigaan tidak datang seperti petir. Ia datang seperti jamur, pelan, lembab, diam-diam, tumbuh di sudut yang jarang dilihat. Minggu-minggu terakhir, ada banyak sudut. Jadwal dinasnya berubah tanpa pola. Kadang 2 hari, kadang 1 malam, kadang mendadak siang hari ia pulang hanya untuk mandi lalu pergi lagi.
Ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal, rapat dadakan, audit, kunjungan, disuruh atasan. Dan aku selalu mengangguk, karena aku istri. Karena aku tidak ingin jadi perempuan yang cerewet. Karena dalam kepala banyak perempuan sepertiku, curiga berarti mengundang malapetaka. Tapi tubuhku membaca hal yang tidak diucapkan. Ia lebih sering menunduk ketika ponselnya bergetar. Ia menaruh ponsel dengan layar menghadap meja. Ia membawa ponsel ke kamar mandi, bahkan ketika hanya buang air sebentar. Pernah suatu malam, ia tertidur di sofa, ponselnya di dada. Aku hendak mengambilkan selimut, dan layar ponsel menyala, sekejap saja, menampilkan notifikasi tanpa nama, hanya titik-titik dan huruf yang terpotong. Tanganku berhenti di udara. Aku tidak membaca. Aku pura-pura tidak melihat. Namun mataku tetap mengingat bentuknya, seperti mengingat wajah orang asing di kerumunan. Ketika aku mencoba menyentuh bahunya malam itu, ia terbangun dengan gerakan kasar yang tidak biasa, seperti orang yang baru keluar dari mimpi buruk. "Jangan," katanya cepat. Aku mundur satu langkah. Aku cuma mau ambilin selimut. Ia menelan ludah, mengusap wajah. "Maaf, aku capek." Kata maafnya singkat, tapi jaraknya panjang. Dari situ, dingin mulai tinggal di rumah. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Justru itu yang membuatnya menakutkan. Ketenangan palsu selalu lebih berbahaya daripada ledakan, karena ia memberi ruang untuk imajinasi bekerja tanpa batas. Siang berganti sore. Aku menjemput Raka dari sekolah TK dekat kompleks. Wajahnya berminyak sisa makan siang, rambutnya berantakan. Ia bercerita tentang gambar ikan yang ia warnai, tentang temannya yang menangis karena pensilnya patah. Hal-hal sederhana yang seharusnya menenangkanku. Tapi di balik semua itu, ada jam yang terus berjalan, menghitung jarak antara papa kerja dan papa pulang. Di jalan pulang, aku sempat berhenti di warung depan gang membeli gula dan minyak goreng. Ibu warung, yang biasanya cerewet, menatapku dengan ekspresi seperti sedang menahan sesuatu. "Suamimu sering dinas ya sekarang?" tanyanya, hati-hati, seperti melempar batu kecil untuk mengukur kedalaman. Aku tersenyum. "Ya, Bu. Lagi sibuk." Ibu itu mengangguk pelan. "Ya, yang sabar ya." Kalimat sederhana, tapi cara ia mengucapkannya membuat dadaku mengencang. Ada nada iba yang terlalu dini. Aku ingin bertanya, kenapa, tapi lidahku terasa kaku. Aku hanya membayar dan pergi, membawa kantong plastik yang tiba-tiba terasa berat seperti barang bukti. Di rumah, senja turun dengan cepat. Lampu-lampu kompleks menyala satu persatu, seperti mata yang membuka. Aku menyalakan lampu teras. Rumah ini biasanya hangat di jam begini, aroma tumis, suara piring, tawa Raka. Tapi sekarang, ada sesuatu yang bergerak pelan di sela-sela rutinitas, membuat semuanya seperti panggung yang ditinggalkan aktornya. Raka mandi. Aku memasak sayur bening dan tempe goreng. Sambil memasak, aku mendengar bunyi notifikasi dari ponselku sendiri. Grup keluarga. Foto keponakan. Mem. Aku menekan layar tanpa benar-benar melihat. Yang kutunggu bukan itu. 9 malam. 10 malam. Aku menidurkan Raka. Ia meringkuk, memeluk boneka dinosaurusnya. "Bunda, gumamnya setengah tidur. Papa bohong ja." Kalimat itu membuat waktu berhenti. Aku duduk di tepi ranjang, jari-jariku dingin. "Kok ngomong gitu?" Suaraku terdengar terlalu pelan, hampir seperti bisikan. Raka mengucek mata. "Papa bilang kemarin pulang, tapi nggak pulang." Aku menahan napas. Anak tidak mengarang untuk menciptakan luka. Anak hanya mengulang realitas yang ia rasakan. Aku mencium keningnya, lebih lama dari biasanya. "Papa kerja, Nak. Kadang nggak bisa pulang." Aku berusaha membuat nada suaraku normal, seperti seorang ibu yang melindungi dunia anaknya dari retak. Raka mengangguk pelan, lalu tidur. Tapi aku tidak. Aku keluar kamar, menutup pintu dengan hati-hati. Rumah hening. Hening yang bukan damai. Hening yang seperti menunggu sesuatu jatuh. Aku berdiri di ruang tengah, menatap koper kecil hitam yang tadi pagi dibawanya. Koper itu tidak ada di rumah, tentu saja.
Tapi bayangannya masih menempel di pikiranku, seperti noda yang tidak hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Aku mencoba mengingat detail, merek koper itu, cara ia menarik gagangnya, cara ia menatap lantai ketika berkata, "Aku berangkat dulu." Aku mencoba mengingat apakah ada parfum asing di bajunya, apakah ada noda lipstik, apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Tapi tidak ada. Kebohongan yang rapi selalu tidak meninggalkan jejak di permukaan. Jejaknya ada di bawah kulit. Ponselka Berger. Nama suamiku muncul. Aku menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat, seolah aku butuh menyiapkan wajah meski ia tidak bisa melihat. Hello. Suara di ujung sana terdengar seperti di koridor, ada gema, ada bunyi langkah orang lain. Aku lembur. Mungkin pulang besok. Aku menelan ludah. Di mana? Di kantor. Banyak kerjaan. Jawabannya terlalu cepat. Aku mendengar jeda pendek. Lalu bunyi pintu tertutup, seperti ia masuk ke ruangan yang lebih sepi. Di jeda itu, ada suara perempuan jauh sekali, tertawa kecil. Tidak jelas. Bisa jadi suara televisi. Bisa jadi suara orang di luar. Bisa jadi apa saja. Tapi otakku memilih satu kemungkinan paling menyakitkan dan memutarnya berkali-kali. Rakanannya papa, kataku. Bilangi papa sayang dia. Nada suamiku berubah lembut, sejenak, seperti mengingat perannya. Aku menahan rasa pahit. Kamu pulang kapan tepatnya? Besok sore. Jangan tungguin. Suaranya kembali datar. Udah ya? Telepon ditutup. Aku masih memegang ponsel, layar gelap memantulkan wajahku sendiri. Wajah yang terlihat tenang, tapi matanya tidak. Aku duduk di sofa, tangan di pangkuan, mencoba menata pikiran seperti menata lemari, satu demi satu, rapi, logis. Jika ia benar di kantor, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Jika ia benar dinas, maka ini hanya fase. Jika ia lelah, maka aku harus mendukung. Semua kalimat itu seperti mantra. Tapi mantra tidak bekerja ketika tubuh sudah lebih dulu membaca ancaman. Aku membuka lemari kecil di dekat televisi, tempat aku menyimpan buku tabungan, surat-surat, dan barang-barang yang jarang disentuh. Ada amplop berisi uang cadangan. Ada kunci-kunci cadangan. Ada kartu keluarga. Hal-hal yang biasanya hanya dipikirkan saat keadaan darurat. Aku tidak tahu kenapa malam itu aku membuka lemari itu. Mungkin karena aku ingin memastikan bahwa setidaknya sesuatu masih ada di tempatnya. Di sela dokumen, aku menemukan kwitansi belanja yang tidak kukenal. Kertas tipis, kusut, bertanggal 2 minggu lalu. Nama toko, toko elektronik. Item. Tracker Mini. Jumlahnya kecil, tapi keberadaannya seperti lampu menyala di ruangan gelap. Suamiku membeli pelacak? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk dirinya? Antaku? Keringat dingin muncul di punggungku. Aku membaca lagi, memastikan aku tidak salah. Tracker Mini. Aku tidak pernah membelinya. Aku duduk kembali. Ruang tamu terasa lebih sempit. Udara seperti mengandung besi. Jika suamiku yang membeli tracker, berarti ia juga menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jadwal. Atau ia sedang mengawasi sesuatu. Seseorang. Aku menatap pintu kamar. Raka tidur di dalam. Aku mendengar napasnya halus, teratur. Ada hal yang lebih penting dari kebanggaanku sebagai istri yang percaya. Ada hal yang lebih penting dari menjaga muka di depan tetangga. Ada keselamatan, ada masa depan, ada kebenaran yang mungkin busuk. Aku berdiri pelan, mengambil jaket, memasukkan dompet dan ponsel ke tas kecil. Jam menunjukkan hampir 11 malam. Orang waras tidak keluar jam segini hanya karena selembar kwitansi. Tapi ketakutan membuat garis, waras, jadi kabur. Di teras, angin malam menyapu kulitku. Kompleks sudah sepi. Lampu jalan memantulkan bayangan pagar di aspal, seperti jeruji. Aku mengunci pintu pelan, lalu berjalan menuju motor tanpa menyalakan lampu teras terlalu lama, seolah tidak ingin ada yang memperhatikan. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Keputusan itu muncul tiba-tiba, bukan karena aku berani, tapi karena aku tidak bisa lagi hidup di dalam dugaan. Aku akan mencari benda itu, tracker mini,
atau aku akan membeli satu sendiri. Aku akan menaruhnya di tempat yang tidak akan ia curigai. Aku akan memastikan, sekali untuk selamanya, apakah, Dinas, itu benar, atau hanya kata yang dipakai untuk menyamarkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ketika motor menyala pelan di bawah langit yang tidak berbintang, satu pikiran menghantamku dengan dingin. Jika aku benar, maka rumah ini sudah lama tidak aman. Bunyi resleting itu terdengar sekali, pendek, kering, seperti pisau kecil yang menggores udara. Aku tidak sedang mengintip, tidak sedang curiga, tapi tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Di kamar, lampu masih menyala, dan langkahnya bergerak pelan, hati-hati, seolah tidak ingin membangunkan sesuatu yang sebenarnya sudah terjaga. Pagi itu seharusnya biasa? Seharusnya seperti hari-hari lain ketika ia berangkat, Dinas, dan aku menutup pintu, lalu kembali ke dapur dengan tangan masih berbau sabun cuci piring. Di meja ada bekal sederhana, telur dadar yang terlalu tipis, sambal yang kubuat terburu-buru, dan botol air minum yang selalu ia lupa isi. Semua terasa normal, bahkan terlalu normal, hingga detail kecil mulai berdiri sendiri seperti bayangan yang tidak cocok dengan arah cahaya. Ia keluar dari kamar dengan koper kecil hitam yang baru. Koper itu bersih, mengilap, belum ada goresan. Biasanya ia membawa tas kerja lusuh yang talinya sudah mengelupas. Koper itu seperti keputusan mendadak yang tidak pernah dibicarakan. Aku berangkat dulu, katanya. Suaranya datar. Terlalu rapi. Aku mengangguk, memaksa senyum yang terasa berat di pipi. Sarapan dulu. Nanti di jalan. Ia meraih jaket. Tidak melihat telur dadar. Tidak melihatku. Bukan karena ia jahat. Itulah yang selalu kucari sebagai alasan. Bukan karena ia berubah. Mungkin hanya lelah. Mungkin beban kerja. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Pikiran-pikiran itu berputar otomatis seperti kipas angin tua. Berisik, mengulang, tapi tidak pernah benar-benar mendinginkan. Di ruang tengah, televisi menyala tanpa suara, menampilkan berita pagi. Anak kami, Raka, duduk di lantai dengan mainan mobil-mobilan. Ia menggeser satu mobil ke depan, pelan, seolah sedang meniru cara orang dewasa bergerak ketika tidak ingin diketahui. Papa pergi lagi. Raka menoleh, matanya jernih, belum paham apa-apa selain pola. Iyo, Nok. Papa kerja, jawabku. Raka mengangguk, lalu kembali ke mobilnya. Papa pulang malam? Pertanyaan itu terdengar seperti paku kecil yang masuk pelan-pelan ke kayu. Aku menelan ludah. Suamiku sudah di ambang pintu. Ia menunduk sebentar, mengusap kepala Raka tanpa menatapnya. Gerakan itu cepat, seperti tugas yang dicentang. Lalu pintu ditutup. Bunyi kunci berputar. Bunyi itu menyisakan ruang kosong yang mendadak terlalu besar. Beberapa detik aku berdiri, tidak bergerak, seolah kalau aku diam cukup lama, udara akan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Tapi rumah tidak pernah kembali. Rumah hanya menyimpan. Di dapur, piring-piring masih basah. Wangi sabun bercampur dengan aroma telur yang mulai dingin. Aku menatap bekal itu, lalu menutupnya lagi, rapi. Rapi adalah caraku memegang kendali ketika hal lain mulai lepas. Aku membereskan meja. Aku menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Aku menata ulang bantal sofa. Semua untuk menghindari satu hal, memikirkan kenapa koper itu baru. Kecurigaan tidak datang seperti petir. Ia datang seperti jamur, pelan, lembab, diam-diam, tumbuh di sudut yang jarang dilihat. Minggu-minggu terakhir, ada banyak sudut. Jadwal dinasnya berubah tanpa pola. Kadang 2 hari, kadang 1 malam, kadang mendadak siang hari ia pulang hanya untuk mandi lalu pergi lagi. Ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal, rapat dadakan, audit, kunjungan, disuruh atasan. Dan aku selalu mengangguk, karena aku istri. Karena aku tidak ingin jadi perempuan yang cerewet. Karena dalam kepala banyak perempuan sepertiku, curiga berarti mengundang malapetaka. Tapi tubuhku membaca hal yang tidak diucapkan. Ia lebih sering menunduk ketika ponselnya bergetar. Ia menaruh ponsel dengan layar menghadap meja. Ia membawa ponsel ke kamar mandi, bahkan ketika hanya buang air sebentar. Pernah suatu malam,
ia tertidur di sofa, ponselnya di dada. Aku hendak mengambilkan selimut, dan layar ponsel menyala, sekejap saja, menampilkan notifikasi tanpa nama, hanya titik-titik dan huruf yang terpotong. Tanganku berhenti di udara. Aku tidak membaca. Aku pura-pura tidak melihat. Namun mataku tetap mengingat bentuknya, seperti mengingat wajah orang asing di kerumunan. Ketika aku mencoba menyentuh bahunya malam itu, ia terbangun dengan gerakan kasar yang tidak biasa, seperti orang yang baru keluar dari mimpi buruk. "Jangan," katanya cepat. Aku mundur 1 langkah. Aku cuma mau ambilin selimut. Ia menelan ludah, mengusap wajah. "Maaf, aku capek." Kata maafnya singkat, tapi jaraknya panjang. Dari situ, dingin mulai tinggal di rumah. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Justru itu yang membuatnya menakutkan. Ketenangan palsu selalu lebih berbahaya daripada ledakan, karena ia memberi ruang untuk imajinasi bekerja tanpa batas. Siang berganti sore. Aku menjemput Raka dari sekolah TK dekat kompleks. Wajahnya berminyak sisa makan siang, rambutnya berantakan. Ia bercerita tentang gambar ikan yang ia warnai, tentang temannya yang menangis karena pensilnya patah. Hal-hal sederhana yang seharusnya menenangkanku. Tapi di balik semua itu, ada jam yang terus berjalan, menghitung jarak antara papa kerja dan papa pulang. Di jalan pulang, aku sempat berhenti di warung depan gang membeli gula dan minyak goreng. Ibu warung, yang biasanya cerewet, menatapku dengan ekspresi seperti sedang menahan sesuatu. "Suamimu sering dinas ya sekarang?" tanyanya, hati-hati, seperti melempar batu kecil untuk mengukur kedalaman. Aku tersenyum. "Iya, Bu. Lagi sibuk." Ibu itu mengangguk pelan. "Ya, yang sabar ya." Kalimat sederhana. Tapi cara ia mengucapkannya membuat dadaku mengencang. Ada nada iba yang terlalu dini. Aku ingin bertanya, kenapa, tapi lidahku terasa kaku. Aku hanya membayar dan pergi, membawa kantong plastik yang tiba-tiba terasa berat seperti barang bukti. Di rumah, senja turun dengan cepat. Lampu-lampu kompleks menyala satu persatu, seperti mata yang membuka. Aku menyalakan lampu teras. Rumah ini biasanya hangat di jam begini, aroma tumis, suara piring, tawa Raka. Tapi sekarang, ada sesuatu yang bergerak pelan di sela-sela rutinitas, membuat semuanya seperti panggung yang ditinggalkan aktornya. Raka mandi. Aku memasak sayur bening dan tempe goreng. Sambil memasak, aku mendengar bunyi notifikasi dari ponselku sendiri. Grup keluarga. Foto keponakan. Mem. Aku menekan layar tanpa benar-benar melihat. Yang kutunggu bukan itu. 9 malam. 10 malam. Aku menidurkan Raka. Ia meringkuk, memeluk boneka dinosaurusnya. "Bunda, gumamnya setengah tidur. Papa bohong ja." Kalimat itu membuat waktu berhenti. Aku duduk di tepi ranjang, jari-jariku dingin. "Kok ngomong gitu?" Suaraku terdengar terlalu pelan, hampir seperti bisikan. Raka mengucek mata. "Papa bilang kemarin pulang, tapi nggak pulang." Aku menahan napas. Anak tidak mengarang untuk menciptakan luka. Anak hanya mengulang realitas yang ia rasakan. Aku mencium keningnya, lebih lama dari biasanya. "Papa kerja, Nat. Kadang nggak bisa pulang." Aku berusaha membuat nada suaraku normal, seperti seorang ibu yang melindungi dunia anaknya dari retak. Raka mengangguk pelan, lalu tidur. Tapi aku tidak. Aku keluar kamar, menutup pintu dengan hati-hati. Rumah hening. Hening yang bukan damai. Hening yang seperti menunggu sesuatu jatuh. Aku berdiri di ruang tengah, menatap koper kecil hitam yang tadi pagi dibawanya. Koper itu tidak ada di rumah, tentu saja. Tapi bayangannya masih menempel di pikiranku, seperti noda yang tidak hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Aku mencoba mengingat detail, merek koper itu, cara ia menar. Parfum asing di bajunya, apakah ada noda lipstik, apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Tapi tidak ada. Kebohongan yang rapi selalu tidak meninggalkan jejak di permukaan. Jejaknya ada di bawah kulit. Hans Selkeberger. Nama suamiku muncul. Aku menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat, seolah aku butuh menyiapkan wajah meski ia tidak bisa melihat.
Halo. Suara di ujung sana terdengar seperti di koridor, ada gema, ada bunyi langkah orang lain. Aku lembur. Mungkin pulang besok. Aku menelan ludah. Di mana? Di kantor. Banyak kerjaan. Jawabannya terlalu cepat. Aku mendengar jeda pendek. Lalu bunyi pintu tertutup, seperti ia masuk ke ruangan yang lebih sepi. Di jeda itu, ada suara perempuan jauh sekali, tertawa kecil. Tidak jelas. Bisa jadi suara televisi. Bisa jadi suara orang di luar. Bisa jadi apa saja. Tapi otakku memilih satu kemungkinan paling menyakitkan dan memutarnya berkali-kali. Rakananya papa, kataku. Bilangi papa sayang dia. Nada suamiku berubah lembut, sejenak, seperti mengingat perannya. Aku menahan rasa pahit. Kamu pulang kapan tepatnya? Besok sore. Jangan tungguin. Suaranya kembali datar. Udah ya. Telepon ditutup. Aku masih memegang ponsel, layar gelap memantulkan wajahku sendiri. Wajah yang terlihat tenang, tapi matanya tidak. Aku duduk di sofa, tangan di pangkuan, mencoba menata pikiran seperti menata lemari, satu demi satu, rapi, logis. Jika ia benar di kantor, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Jika ia benar dinas, maka ini hanya fase. Jika ia lelah, maka aku harus mendukung. Semua kalimat itu seperti mantra. Tapi mantra tidak bekerja ketika tubuh sudah lebih dulu membaca ancaman. Aku membuka lemari kecil di dekat televisi, tempat aku menyimpan buku tabungan, surat-surat, dan barang-barang yang jarang disentuh. Ada amplop berisi uang cadangan. Ada kunci-kunci cadangan. Ada kartu keluarga. Hal-hal yang biasanya hanya dipikirkan saat keadaan darurat. Aku tidak tahu kenapa malam itu aku membuka lemari itu. Mungkin karena aku ingin memastikan bahwa setidaknya sesuatu masih ada di tempatnya. Di sela dokumen, aku menemukan kwitansi belanja yang tidak kukenal. Kertas tipis, kusut, bertanggal 2 minggu lalu. Nama toko, toko elektronik. Item. Tracker Mini. Jumlahnya kecil, tapi keberadaannya seperti lampu menyala di ruangan gelap. Suamiku membeli pelacak? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk dirinya? Untukku? Keringat dingin muncul di punggungku. Aku membaca lagi, memastikan aku tidak salah. Tracker Mini. Aku tidak pernah membelinya. Aku duduk kembali. Ruang tamu terasa lebih sempit. Udara seperti mengandung besi. Jika suamiku yang membeli tracker, berarti ia juga menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jadwal. Atau ia sedang mengawasi sesuatu. Seseorang. Aku menatap pintu kamar. Raka tidur di dalam. Aku mendengar napasnya halus, teratur. Ada hal yang lebih penting dari kebanggaanku sebagai istri yang percaya. Ada hal yang lebih penting dari menjaga muka di depan tetangga. Ada keselamatan, ada masa depan, ada kebenaran yang mungkin busuk. Aku berdiri pelan, mengambil jaket, memasukkan dompet dan ponsel ke tas kecil. Jam menunjukkan hampir 11 malam. Orang waras tidak keluar jam segini hanya karena selembar kwitansi. Tapi ketakutan membuat garis, waras, jadi kabur. Di teras, angin malam menyapu kulitku. Kompleks sudah sepi. Lampu jalan memantulkan bayangan pagar di aspal, seperti jeruji. Aku mengunci pintu pelan, lalu berjalan menuju motor tanpa menyalakan lampu teras terlalu lama, seolah tidak ingin ada yang memperhatikan. Aku tahu apa yang akan kulakukan. Keputusan itu muncul tiba-tiba, bukan karena aku berani, tapi karena aku tidak bisa lagi hidup di dalam dugaan. Aku akan mencari benda itu, tracker mini, atau aku akan membeli satu sendiri. Aku akan menaruhnya di tempat yang tidak akan ia curigai. Aku akan memastikan, sekali untuk selamanya, apakah, dinas, itu benar, atau hanya kata yang dipakai untuk menyamarkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ketika motor menyala pelan di bawah langit yang tidak berbintang, satu pikiran menghantamku dengan dingin. Jika aku benar, maka rumah ini sudah lama tidak aman. Lampu toko elektronik itu terlalu terang untuk jam hampir tengah malam. Aku merasa semua mata bisa membaca niatku dari cara aku berdiri, terlalu kaku, terlalu cepat menelan ludah. Di luar,
Mesin motorku masih panas, seperti jantung yang belum mau tenang. Di dalam toko, udara berbau plastik baru dan debu AC. Rak-rak penuh kotak kecil dengan gambar yang seharusnya membuat hidup lebih mudah. Kamera, headset, jam pintar. Di telingaku, semuanya terdengar seperti alat untuk berbohong lebih rapi. Aku mendekati etalase, pura-pura santai, padahal jemariku dingin. Rasanya seperti memasuki tempat yang tidak pantas untuk seorang istri yang selama ini menganggap percaya adalah bentuk kesetiaan. Masnya menyapa dari balik meja. Usianya muda, rambutnya disisir rapi, senyumnya datar seperti orang yang sudah terlalu sering bertemu orang yang tidak mau menjelaskan alasan belanja mereka. Mau cari apa, Bu? Kalimat itu sederhana. Tapi aku mendengar, kenapa? Di belakangnya. Aku menarik napas. Ada alat pelacak kecil? Ia tidak tampak kaget. Itu malah membuatku lebih tidak tenang. Ia menunduk, mengambil kotak dari laci, lalu menaruhnya di atas meja seperti menaruh benda biasa. Ini yang mini. Bisa lewat aplikasi. Aku menatap kotaknya. Kecil. Ringen. Dan entah kenapa, terasa seperti batu besar yang akan kuhantamkan ke rumahku sendiri. Aku membayangkan suamiku, entah kapan, berada di toko seperti ini. Membeli benda serupa. Mungkin dengan suara yang sama tenangnya. Mungkin dengan alasan yang sama kosongnya. Ini legal? Pertanyaanku keluar terlalu lirih. Mas itu mengangkat bahu. Tergantung dipakai buat apa. Aku menelan ludah lagi. Jawaban itu seperti pisau yang tidak memotong, tapi menekan. Aku membayar tanpa menawar, tanpa banyak tanya. Tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku berputar mencari pembenaran. Aku hanya ingin kepastian. Aku hanya ingin melindungi anakku. Aku hanya ingin berhenti merasa seperti orang bodoh. Ketika keluar toko, malam menyambut dengan angin dingin. Lampu jalan memantulkan bayanganku di aspal, bayangan perempuan yang terlihat biasa, tapi membawa alat kecil yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Aku memasukkan kotak itu ke tas, memastikan rapat, seolah benda itu bisa mengeluarkan suara. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Di setiap persimpangan, aku merasa ada motor lain mengikuti, padahal mungkin hanya tetangga pulang dari ronda. Di setiap kaca spion, aku melihat kilatan lampu yang tidak perlu. Aku memaksa diriku tertawa kecil, menertawakan paranoia sendiri, tapi tawa itu tidak jadi. Suara itu mati di tenggorokan. Di rumah, aku membuka pintu pelan. Aroma rumah yang tadi terasa asing, sekarang lebih asing. Seolah selama aku pergi, ada sesuatu yang masuk lewat celah. Aku menutup pintu, mengunci 2 kali. Kebiasaan baru yang tidak ingin kuakui. Raka masih tidur. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu kamarnya, mendengar napasnya. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyerang, tajam, seperti paku. Anak itu tidak memilih ayah seperti apa yang ia punya. Dan aku sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin akan membuatnya kehilangan satu orang yang selama ini ia panggil Papa. Aku masuk kamar, menyalakan lampu kecil. Kotak pelacak itu kubuka di atas meja rias. Bentuknya seperti kancing hitam, dengan lubang kecil untuk gantungan. Aku mengunduh aplikasi, mengikuti instruksi. Jemariku gemetar ketika mengetik, bukan karena sulit, tapi karena setiap langkah terasa seperti menuruni tangga yang tidak bisa dinaiki lagi. Aplikasi meminta izin lokasi. Aku menekan, izinkan. Rasanya seperti menandatangani sesuatu. Di layar muncul nama perangkat. Aku memberi nama yang netral. Kfer. Bukan, suami. Bukan, rahasia. Aku menolak memberi label yang jujur karena itu berarti aku mengakui kecurigaanku secara penuh. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Aku memandangi perangkat itu lama. Aku berpikir menaruhnya besok pagi, tapi pikiranku menolak menunggu. Menunggu adalah musuh. Menunggu adalah ruang untuk dibohongi lagi. Namun malam itu juga, suamiku tidak ada di rumah. Koper miliknya juga tidak. Jadi aku menahan diri. Aku menyimpan tracker itu di laci yang paling bawah, di balik tumpukan kaos kaki Raka. Tempat yang bahkan suamiku jarang sentuh. Aku menutup laci pelan, seolah laci itu bisa mendengar.
Aku tidur dengan ponsel di dekat bantal. Tidurku dangkal, penuh potongan mimpi yang tidak selesai. Setiap kali ada suara dari luar, aku terbangun. Setiap kali ponsel bergetar karena notifikasi tak penting, aku langsung duduk, seolah ada kabar kematian. Pagi datang seperti cahaya pucat yang ragu-ragu. Aku membuat sarapan, mengantar Raka sekolah, lalu kembali ke rumah dengan langkah cepat. Aku memeriksa ponsel suamiku. Tidak. Aku belum berani. Itu masih garis yang tidak kusentuh. Untuk sementara, aku memilih cara yang terasa lebih bersih, menempelkan tracker pada benda, bukan menyentuh privasinya langsung. Padahal sama saja. Aku hanya sedang memilih bentuk dosa yang lebih bisa kutoleransi. Siang menjelang sore ketika suamiku mengirim pesan singkat, aku pulang ambil baju. Sebentar. Tidak ada emotikon. Tidak ada maaf. Hanya informasi. Aku berdiri di dapur saat kunci pintu berputar. Suara itu membuat dadaku mengecil. Ia masuk, wajahnya terlihat lelah, tapi lelah yang rapi. Bajunya tidak kusut. Rambutnya masih tertata. Orang yang benar-benar kelelahan biasanya jatuh, bukan tetap tegak seperti tiang. Kamu sudah makan? Tanyaku, berusaha normal. Belum. Ia membuka kulkas, menatap isinya seperti sedang memeriksa sesuatu yang bukan makanan. Aku bisa bikin. Nggak usah. Aku cuma sebentar. Ia menutup kulkas. Matanya menyapu ruang tamu, singkat, seperti memotret tanpa kamera. Lalu ia masuk kamar, membuka lemari, memilih baju dengan gerakan cepat. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap punggungnya. Di meja, ponselnya diletakkan dengan layar menghadap bawah. Kebiasaan itu seperti pagar. Aku ingin bertanya, kamu di mana semalam? Tapi suara itu tertahan di gigi. Pertanyaan seperti itu bisa memicu sesuatu. Aku belum siap untuk ledakan sebelum aku punya bukti. Ia menarik koper hitamnya dari bawah ranjang. Koper itu seperti hewan yang disembunyikan. Resletingnya dibuka. Bunyi yang kemarin kutangkap, sekarang terdengar jelas lagi. Ia memasukkan baju tanpa dilipat rapi. Tidak seperti biasanya. Biasanya ia teliti. Ini seperti orang yang terburu-buru. Dinas lagi, suaraku berusaha datar. Ia tidak menoleh. Ayah. Keluar kota? Tidak. Cuma kerjaan. Jawabannya pendek. Aku menatap koper itu. Inilah saatnya. Tracker di laci terasa jauh, padahal hanya beberapa langkah. Aku berpura-pura ke ruang tamu, mengambil sesuatu yang tidak ada. Tanganku meraih laci tempat trackerku sembunyikan. Benda kecil itu terasa panas di telapak, seperti menolak dipegang. Aku berjalan kembali dengan langkah yang kuatur agar tidak terdengar tergesa. Aku berhenti di dekat koper, pura-pura mengambil charger yang tergeletak di lantai. Aku jongkok. Dari sudut mata, aku melihat suamiku di depan lemari, membelakangi aku. Tanganku bergerak cepat, menyelipkan tracker ke sela lapisan kain bagian dalam koper, dekat jahitan yang tebal. Jari-jariku menemukan ruang kecil di situ, seperti tempat rahasia yang memang sudah ada. Aku menutup kainnya kembali. Semua berlangsung mungkin 3 detik. 3 detik yang terasa seperti menahan napas di bawah air. Aku berdiri, memaksa wajah biasa. Suamiku menutup koper. Ritzleting deterek. Bunyi itu sekarang seperti garis yang mengunci nasib. Ia menatapku sebentar. Matanya kosong, tapi tajam. Aku merasa seperti sedang diuji, meski ia tidak berkata apa-apa. Kamu kenapa? Tanyanya. Kenapa apa? Kok pucat? Aku tertawa kecil, palsu. Kurang tidur. Raka semalam revel. Suamiku mengangguk pelan, seolah menerima. Namun ada sesuatu di cara ia mengangguk, terlalu cepat, seperti orang yang tidak benar-benar mendengarkan. Aku pergi. Ia mengangkat koper. Jangan banyak mikir. Kalimat itu singkat, tapi efeknya panjang. Jangan banyak mikir, terdengar seperti perintah, bukan perhatian. Seolah pikiranku adalah masalah, bukan kebohongannya. Aku mengantar sampai pintu. Ia tidak mencium keningku. Tidak menoleh ketika pintu tertutup. Langkahnya menjauh di teras, lalu suara motor menyala. Bunyi itu menghilang di ujung gang.
Setelah itu, rumah kembali sunyi. Tapi sekarang sunyi itu dipenuhi sesuatu. Sebuah titik kecil hitam yang ikut pergi bersama koper, membawa semua harapanku pada satu hal yang paling kutakuti. Aku menutup pintu, mengunci, lalu duduk di sofa. Ponselku sudah di tangan sebelum aku sadar. Aplikasi terbuka. Ada ikon kecil bergerak. Titik itu bernama koper. Aku menatapnya seperti menatap hasil tes lab yang belum berani kubaca. Ada rasa bersalah yang membuat mataku panas, tapi tidak ada air mata. Aku sudah terlalu lama menahan diri untuk menangis. Yang ada hanya napas pendek-pendek dan tangan yang menggenggam ponsel sampai sendi terasa nyeri. Titik itu bergerak keluar dari kompleks. Ke arah jalan besar. Menyeberang lampu merah. Aku tahu rute ke kantor suamiku. Aku pernah mengantarnya. Aku tahu persis belokan mana yang ia lewati. Dan saat titik itu melewati belokan yang salah, tubuhku membeku. Belok kiri, bisikku, tanpa sadar. Titik itu terus melaju. Menjauh dari jalur kantor. Menyusuri jalan yang jarang dilewati orang kompleks kami. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap jalan kosong, seolah aku bisa melihat motornya dari jarak beberapa kilometer. Di layar, titik itu melambat. Berhenti sebentar. Lalu bergerak lagi, lebih pelan. Seperti orang yang tidak ingin terlihat terburu-buru. Waktu menjadi kental. Setiap detik terasa seperti menunggu ketukan pintu yang tidak pernah datang. Aku tidak bisa memasak, tidak bisa menyapu, tidak bisa duduk diam tanpa menatap layar. Aku hanya bergerak dari sofa ke dapur, dari dapur ke jendela, seperti hewan yang terkurung. 2 jam berlalu. Titik itu masih bergerak, lalu berhenti. Lama. Aku menahan napas, menunggu alamat muncul jelas. Aplikasi menampilkan nama lokasi secara otomatis. Tulisan itu muncul pelan, tanpa suara, tapi terdengar seperti ledakan di kepalaku. Nama sebuah hotel. Bukan dekat kantor. Bukan dekat proyek. Bukan daerah perkantoran. Hotel itu berada di kawasan yang aku tahu, aku pernah melewatinya saat pergi ke rumah teman lama. Tempat orang menginap bukan untuk rapat, tapi untuk bersembunyi. Aku duduk kembali, pelan, seolah lantai tiba-tiba berubah rapuh. Ponsel di tangan terasa seperti benda asing. Aku menatap nama hotel itu, membaca berulang-ulang, berharap ada salah huruf, berharap sistemnya keliru. Tidak mungkin. Aku berbisik, lebih untuk menahan diri agar tidak menjerit. Dinas, di hotel. Di rumah yang sunyi, kalimat itu menggantung seperti asap. Tidak ada jawaban. Hanya detak jam dinding yang tiba-tiba terdengar terlalu keras, dan napasku yang terasa seperti milik orang lain. Kebenaran baru saja mengetuk. Dan kali ini, aku tidak bisa pura-pura tidak mendengar. Nama hotel itu tidak menghilang ketika layar kupadamkan. Ia tetap ada, menempel di kepalaku, seperti bau asap di rambut setelah kebakaran kecil. Aku duduk lama, ponsel di pangkuan, menunggu tubuhku bereaksi dengan cara yang masuk akal. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangis. Yang ada hanya rasa kosong yang pelan-pelan melebar, mendorong dinding-dinding di dalam dada. Aku menatap jam dinding. Detiknya berjalan seperti biasa. Dunia tidak berhenti hanya karena satu kebenaran akhirnya menunjukkan wajahnya. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Tanganku membuka keran, membasuh wajah. Air dingin mengenai kulit, tapi tidak sampai ke dalam. Di cermin, aku melihat mataku sendiri, merah, tapi kering. Wajah perempuan yang masih mengenakan pakaian rumah, masih bau sabun cuci piring, masih punya anak yang harus dijemput besok pagi. Tidak ada yang berubah di luar. Segalanya hancur di dalam. Aku kembali ke sofa. Aplikasi itu kubuka lagi. Titik kecil itu masih diam. Di hotel. Tidak bergerak. Aku membayangkan kamar tertutup, tirai ditarik, lampu temaram. Aku membayangkan suara-suara yang tidak seharusnya ada dalam hidupku. Bayangan itu datang tanpa izin, detailnya terlalu jelas, dan aku harus memejamkan mata untuk menghentikannya. Jangan, bisikku pada diriku sendiri. Aku mencoba berpikir seperti orang dewasa yang rasional. Mungkin ia rapat di hotel. Mungkin menginap karena lembur.
Mungkin semua ini hanya salah paham yang kebetulan terlihat buruk. Aku mengulang kemungkinan-kemungkinan itu seperti doa yang sudah tidak dipercaya, tapi tetap dibaca karena tidak ada pilihan lain. Hans Selke Berger. Pesan masuk dari suamiku. Singkat. Masih di jalan. Kapek. Aku membaca kalimat itu berulang. Masih di jalan, padahal titiknya diam. Capek, padahal ia memilih berhenti. Kebohongan kecil selalu lebih menyakitkan daripada kebohongan besar, karena ia menganggap kita cukup bodoh untuk menerimanya. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya aku menulis satu kalimat paling aman. Istirahat ja. Pesan terkirim. Aku merasa mual. Malam itu aku tidak tidur. Aku berbaring di ranjang, memandang langit-langit yang samar oleh cahaya lampu luar. Setiap suara terdengar lebih keras, kipas angin, jam dinding, motor lewat jauh. Aku menunggu, berharap titik itu bergerak, berharap ia pulang, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang terlalu panjang. Sekitar pukul 2 pagi, titik itu bergerak. Perlahan. Lalu berhenti lagi. Masih di area hotel. Aku menutup mata, meremas spray. Ada rasa marah yang mulai naik, tapi tertahan oleh sesuatu yang lebih berat. Duka. Duka atas seseorang yang mungkin sudah lama pergi, hanya jasad kebiasaannya yang masih pulang ke rumah. Pagi datang tanpa permisi. Aku bangun sebelum alarm, membuat sarapan seperti biasa. Tanganku bekerja otomatis, memotong bawang, menumis, menanak nasi. Raka keluar kamar dengan rambut acak-acakan. Bunda, Papa pulang gak? Aku berhenti sebentar. Belum, nak. Oh. Ia duduk, memainkan sendok. Papa kerja terus ya? Aku mengangguk. Tidak ada kalimat lain yang aman. Mengantar Raka ke sekolah terasa seperti berjalan di dalam kabut. Aku menyapa ibu-ibu lain, tersenyum, menjawab basa-basi. Setiap tatapan terasa seperti sorot lampu interogasi, padahal mungkin mereka hanya lelah seperti aku. Rasa malu datang lebih cepat daripada marah. Malu karena mungkin aku satu-satunya yang tidak tahu. Malu karena mungkin semua ini sudah lama menjadi rahasia umum. Di parkiran, aku duduk di motor beberapa detik sebelum menyalakan mesin. Nafasku pendek. Aku memaksa bahuku rileks. Tidak boleh ada yang tahu. Belum. Aku belum siap menjadi cerita orang lain. Pulang ke rumah, aku membuka aplikasi lagi. Titik itu bergerak menjauh dari hotel. Menuju arah yang benar. Menuju rumah. Aku berdiri di ruang tengah, menunggu suara motor yang akhirnya terdengar di ujung gang. Ketika pintu dibuka, aku sudah berdiri di dapur, berpura-pura sibuk. Ia masuk dengan wajah lelah yang kali ini terlihat lebih nyata. Matanya merah. Bajunya kesut. Koper ditarik masuk. Untuk sesaat, hampir saja aku percaya. Hampir saja aku melupakan layar kecil yang memberitahuku kemana ia benar-benar pergi. Kamu belum tidur? Tanyanya. Tidur sebentar, jawabku. Ia mengangguk, lalu duduk di kursi. Aku mandi dulu. Aku mengamati punggungnya menghilang ke kamar mandi. Suara air mengalir. Aku menatap koper hitam itu. Koper yang sekarang terasa seperti benda hidup. Aku ingin membukanya, merobek isinya, menemukan sesuatu yang bisa membenarkan atau menghancurkanku. Tapi aku tidak bergerak. Belum. Saat ia keluar, rambutnya basah, handuk di leher, ia menatapku seolah menilai sesuatu. Kenapa kamu kelihatan tegang? Aku mengangkat bahu. Kapek. Kamu marah? Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Kenapa harus marah? Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada jarak yang tidak bisa dijembatani oleh tatapan itu. Lalu ia mengambil ponselnya, mengecek sesuatu, dan duduk kembali. Aku masuk kamar, menutup pintu, duduk di tepi ranjang. Di laci, ada aplikasi yang masih terbuka. Aku menatap riwayat lokasi. Garis-garis itu membentuk pola yang tidak bisa lagi kuabaikan. Hotel itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Selalu di hari-hari yang katanya, dinas singkat. Setiap titik adalah tusukan kecil. Tidak mematikan,
tapi cukup untuk membuatku berdarah perlahan. Aku ingin berteriak. Aku ingin menamparnya. Aku ingin bertanya semua pertanyaan yang selama ini kutahan. Tapi ada satu suara di kepalaku yang lebih dingin, lebih tua. Jika kamu konfrontasi sekarang, kamu akan kehilangan kendali. Dan kendali adalah satu-satunya hal yang tersisa. Siang itu aku pergi ke warung depan, membeli kebutuhan yang tidak benar-benar kubutuhkan. Aku butuh keluar rumah. Di sana, ibu warung menatapku lagi dengan ekspresi yang sama. Kamu kelihatan kurusan, katanya. Ah, biasa, Bu. Ia menimbang gula, lalu berkata pelan, kadang kita harus kuat dulu, baru berani. Aku menatapnya. Berani apa? Ibu itu terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. Berani tahu. Kalimat itu seperti dikirim langsung ke dadaku. Aku membawa pulang belanjaan dengan tangan gemetar. Ada rasa bahwa lingkunganku tahu lebih banyak daripada yang ingin kuakui. Bahwa aku bukan hanya menghadapi satu orang, tapi jaringan diam yang sudah lama mengamati. Sore hari, suamiku pergi lagi. Katanya rapat. Katanya tidak lama. Aku tidak bertanya. Aku hanya mengangguk. Begitu pintu tertutup, aku membuka aplikasi. Titik itu bergerak. Kali ini lebih cepat. Seolah tidak sabar. Aku mengikuti pergerakannya seperti orang mengikuti denyut nadi di monitor rumah sakit. Jalan demi jalan. Lampu merah. Belokan. Jantungku berdetak mengikuti garis di peta. Dan ketika titik itu berhenti, aku tidak terkejut. Hotel yang sama. Aku menutup mata. Lalu membukanya lagi. Aku memperbesar peta, melihat detail sekitar. Ada kafe kecil di seberang hotel. Ada salon. Ada rumah kos. Dan di sudut bawah layar, ada penanda lain, ikon kecil yang muncul karena aplikasi membaca sinyal lain di sekitar. Nama itu muncul pelan, seperti bisikan yang terlalu jelas untuk diabaikan. Sebuah nama perempuan. Terdaftar sebagai pemilik lokasi Wi-Fi publik yang sering terhubung di area itu. Aku membaca namanya berulang. Nama yang terasa akrab, meski aku tidak tahu dari mana. Lalu ingatan kecil muncul, seperti serpihan kaca. Seorang perempuan yang pernah kulihat beberapa bulan lalu, berdiri di depan sekolah Raka, menunggu seseorang. Janda, kata ibu-ibu. Tinggal di dekat hotel itu. Dadaku tersesak. Ini bukan lagi tentang suamiku dan kebohongannya. Ini tentang orang lain yang sudah masuk terlalu jauh ke hidup kami. Orang yang punya alamat, punya wajah, punya kemungkinan niat yang tidak kutahu. Aku duduk pelan, ponsel jatuh ke pangkuan. Dunia menyempit pada satu kesadaran yang dingin dan tajam. Aku tidak hanya dikhianati. Aku sedang berhadapan dengan seseorang yang posisinya dekat. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku tidak bisa lagi hanya menjadi istri yang menunggu. Aku harus bertahan. Aku berhenti menangis bukan karena luka itu sembuh, tapi karena air mata tidak lagi berguna. Di titik tertentu, harapan menjadi beban. Dan aku memilih meletakkannya. Pagi itu aku bangun dengan kepala jernih yang dingin. Tidak ada lagi getaran panik di tangan, tidak ada lagi dorongan untuk membuka aplikasi setiap 5 menit. Yang tersisa hanyalah kesadaran datar, rumah ini bukan tempat aman, dan tugasku sekarang hanya satu, melindungi Raka dan diriku, dengan cara apapun. Aku mengamati segalanya seperti orang asing yang baru pindah. Ledak jendela. Pintu belakang yang jarang dikunci. Lemari yang bisa dibuka tanpa suara. Aku menyadari betapa selama ini aku hidup dengan asumsi. Bahwa rumah adalah benteng, bahwa suami adalah penjaga. Asumsi itu runtuh, dan di baliknya, ada kenyataan yang harus dipetakan ulang. Raka sarapan sambil mengayunkan kaki. Bunda hari ini enggak ke warung. Enggak, jawabku. Main di rumah saja, ya. Ia mengangguk. Anak-anak menerima perubahan tanpa banyak tanya, selama nada suara orang dewasa tidak bergetar. Aku belajar mengatur nadaku. Itu bagian dari bertahan. Ketika ia menonton kartun, aku membuka laptop lama di meja makan. Bukan untuk mencari bukti baru, tapi untuk menghitung risiko. Aku membuat daftar di kepala, apa yang kutahu, apa yang belum, siapa yang terlibat,
Apa yang bisa melukai anakku? Setiap poin kutimbang tanpa emosi. Emosi membuat ceroboh. Aku menyadari satu hal yang selama ini luput, uang. Ada transfer kecil yang rutin keluar dari rekening bersama, jumlahnya tidak besar, tersembunyi di antara belanja bulanan. Aku membuka mutasi lebih jauh. Polanya rapi. Terlalu rapi untuk kebetulan. Ia tidak hanya berbohong. Ia mengatur. Siang itu aku bertemu Ibu Raka di sekolah. Bukan ibu-ibu biasa. Ia guru BK, biasa membaca anak-anak yang menyembunyikan sesuatu. Kami duduk sebentar di bangku panjang. Kamu kelihatan tegang, katanya. Aku tersenyum tipis. Rumah lagi rame. Ia menatapku lama. Kalau butuh bicara, jangan tunggu sampai meledak. Aku mengangguk. Tidak sekarang. Belum. Di rumah, aku mengubah kebiasaan kecil. Pintu selalu kukunci. Ponsel selalu dalam jangkauan. Aku menyimpan salinan dokumen penting di tas kecil yang siap dibawa. Semua kulakukan diam-diam, tanpa drama. Bertahan bukan soal keberanian, tapi konsistensi. Suamiku pulang sore itu dengan wajah biasa. Terlalu biasa. Ia bercerita tentang kerjaan, tentang macet, tentang orang kantor. Aku mendengarkan dengan jarak yang aman. Aku tidak membantah. Tidak mengiyakan terlalu cepat. Aku mempelajari jeda di kalimatnya, cara ia menghindari detail, cara ia mengalihkan topik ketika hampir tergelincir. Kamu dingin, katanya sambil menatap piring. Aku capek, jawabku. Ia mengangguk, seolah itu cukup. Mungkin baginya memang cukup. Orang yang merasa mengendalikan situasi jarang curiga. Malam itu, setelah Raka tidur, aku membuka aplikasi lagi. Bukan untuk memantau, tapi untuk membaca ulang pola. Hotel. Jam datang. Jam pergi. Selalu sama. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku mengeras. Ia selalu datang lebih awal, menunggu. Bukan sembunyi. Menunggu. Seperti janji. Dan di sanalah twist itu menghantamku pelan tapi mematikan. Ini bukan hubungan rahasia yang impulsif. Ini terencana. Teratur. Ada ritme. Ada kontrol. Dan aku bukan satu-satunya yang dikendalikan. Aku mengingat perempuan itu. Janda. Tatapan tenang. Lingkaran sosial kecil tapi solid. Aku mulai melihat kemungkinan lain, bukan hanya suamiku yang membohongi. Mungkin ada permainan yang lebih besar, di mana aku dan anakku hanya variabel yang bisa disingkirkan. Pikiranku tidak lagi berputar liar. Ia bergerak lurus, dingin. Jika ini manipulasi, maka langkahku harus presisi. Hari-hari berikutnya aku berpura-pura kembali normal. Aku tertawa di depan Raka. Aku mengirim pesan manis ke suami. Aku bahkan membuat bekal seperti dulu. Semua topeng itu melelahkan, tapi perlu. Aku butuh waktu. Suatu sore, saat suamiku mandi, ponselnya bergetar di meja. Layar menyala sebentar. Nama itu muncul. Perempuan itu. Tanpa foto. Tanpa emotikon. Hanya nama. Tanganku tidak bergerak. Aku tidak menyentuh ponsel itu. Tapi aku membaca cukup. Nama lengkap. Dan di kepalaku, satu pintu terbuka. Aku mengenal seseorang yang mengenal semua orang. Bukan polisi. Bukan pengacara. Seorang tetangga lama, aktif di lingkungan, biasa mengurus data warga. Selama ini aku menghindarinya karena terlalu ingin tahu. Sekarang, sifat itu mungkin berguna. Malam semakin larut. Suamiku tidur lebih cepat dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah, lampu dimatikan, hanya cahaya dari luar yang masuk lewat celah gorden. Rumah ini terasa seperti ruang tunggu sebelum vonis. Kesempatan itu muncul tiba-tiba, sederhana, hampir remeh, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu, ini Dina. Kita perlu bicara. Penting. Namanya. Perempuan itu. Dadaku berdebar, tapi wajahku tetap datar. Ini bisa menjadi jalan keluar, atau lubang lebih dalam. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Tidak ada ancaman. Tidak ada penjelasan. Aku menatap kamar Raka. Ia tidur nyenyak. Aku menatap pintu kamar suamiku. Sunyi. Kesempatan emas itu ada di tanganku sekarang. Jika aku menjawab, segalanya bisa terbuka.
Jika aku salah langkah, risikonya bukan hanya hatiku. Aku mengetik satu kata, lalu berhenti. Mengepas. Menarik napas panjang. Inilah momen ketika bertahan berarti memilih bahaya yang paling bisa dikendalikan. Ponsel itu masih menyala di tanganku. Dan aku tahu, apapun jawabanku, tidak ada jalan kembali. Pesan itu masih menyala ketika aku memutuskan tidak menjawabnya malam itu. Bukan karena takut, tapi karena aku perlu mengatur napas sebelum membuka pintu yang mungkin tidak bisa kututup lagi. Diam, untuk pertama kalinya, adalah strategi. Pagi berikutnya aku bangun lebih awal. Rumah masih gelap, hanya suara kulkas dan jam dinding yang menemani. Aku menyeduh kopi tanpa gula, membiarkan pahitnya menempel lama di lidah. Ponselku kuletakkan terbalik di meja. Aku tidak ingin melihat nama itu sebelum aku siap. Raka bangun, menguap, dan duduk di meja. Bunda hari ini senyum. Aku tersenyum tipis. Ayah. Ia tidak tahu senyum itu adalah latihan. Aku sedang belajar menampilkan wajah yang tidak mengundang kecurigaan. Anak-anak membaca getaran, bukan kata-kata. Selama nadaku stabil, dunia Raka masih utuh. Setelah mengantarnya ke sekolah, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke rumah Bu Sari. Tetangga lama yang sejak dulu mengurus RT, PKK, dan segala sesuatu yang membutuhkan orang yang tahu jalur. Kami tidak dekat. Justru itu kelebihannya. Kedekatan sering membuat orang ceroboh. Bu Sari menyambut dengan tatapan cepat, seperti memindai. Jarang main. Aku mengangguk. Saya mau tanya soal data warga. Ia menggeser kacamata. Masuk. Di ruang tamunya, kipas angin berputar lambat. Foto-foto kegiatan warga tertempel rapi. Semua terlihat resmi, bersih. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Aku memilih kalimat dengan hati-hati. Saya butuh informasi. Bukan gosip. Ia mengangguk pelan. Informasi selalu punya harga. Tergantung kamu siap bayar apa. Aku menatapnya. Waktu. Ia tersenyum kecil. Itu yang paling mahal. Aku tidak menyebut nama suamiku. Tidak menyebut perempuan itu. Aku hanya bertanya tentang sebuah alamat dekat hotel. Tentang siapa yang tinggal di sana. Tentang status. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia berdiri, membuka lemari arsip, mengeluarkan map coklat. Gerakannya tenang, seolah ini rutinitas biasa. Janda, katanya singkat. 1 anak. Pindah 2 tahun lalu. Jantungku berdetak 1 kali lebih keras. Kerja? Tidak tetap. Katanya usaha online. Ia menatapku. Kenapa? Aku menggeleng. Terima kasih. Bu Sari tidak memaksa. Itu membuatku percaya padanya sedikit. Sedikit saja. Di rumah, aku membuka ponsel dan akhirnya menjawab pesan itu. Tanganku mantap, meski dadaku tidak. Kita bicara di tempat umum. Balasan datang cepat. Cave Seberang Hotel. Jam 4. Waktu ketika orang-orang pulang kerja, ketika tempat umum ramai, ketika bahaya lebih sulit bergerak bebas. Aku memilih pakaian netral, tas kecil, tanpa riasan berlebihan. Aku tidak ingin terlihat seperti istri yang datang untuk mengamuk. Aku ingin terlihat seperti seseorang yang kebetulan ada di sana. Kafe itu berisik oleh suara mesin kopi dan obrolan setengah serius. Aku duduk membelakangi jendela, menghadap pintu. Kebiasaan baru. Perempuan itu datang tepat waktu. Rambutnya rapi, pakaiannya sederhana. Ia tersenyum kecil, sopan. Kamu kelihatan tenang, katanya. Kamu juga? Jawabku. Kami duduk berhadapan. Jarak meja terasa terlalu dekat. Aku memperhatikan tangannya. Tidak gemetar. Kakunya pendek. Orang yang terbiasa mengendalikan diri. Aku tidak mau ribut, katanya pelan. Aku cuma mau jujur. Jujur itu relatif, kataku. Ia menghela napas. Aku tidak tahu dia sudah menikah waktu awal. Kata-kata itu jatuh seperti benda tumpul. Tidak menghantam, tapi menekan lama. Aku tidak bereaksi. Aku membiarkan keheningan bekerja. Kamu tahu sekarang,
kataku akhirnya. Ia mengangguk. Aku tahu. Dan aku hamil. Kalimat itu membuat suara kafe menjauh. Aku menatapnya, mencoba membaca kebohongan. Tidak ada. Yang ada hanya ketegangan yang ditahan rapi. Kenapa bilang aku? Tanyaku. Karena dia bilang kamu tidak akan berani. Ia menunduk. Aku tidak mau jadi alat. Disitulah aku melihat gambaran utuhnya. Bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah permainan saling tekan, dan aku seharusnya diinjak paling bawah. Amarah naik, tapi ku tahan. Amarah tidak menyusun rencana. Informasi iya. Apa yang kamu mau? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku mau keluar dengan selamat. Kami berbicara tanpa janji. Tanpa kesepakatan tertulis. Hanya pertukaran fakta dan ketakutan. Aku mencatat semuanya di kepala. Jam, tempat, pola. Ancaman halus yang pernah ia terima. Cara suamiku mengatur cerita berbeda untuk kami berdua. Aku pulang dengan kepala penuh. Harapan kecil muncul, rapuh, tapi nyata. Aku tidak sendirian. Namun sekutu yang takut juga bisa menjadi risiko. Aku menulis rencana di kertas, lalu merobeknya. Tidak boleh ada jejak. Rencana terbaik adalah yang hidup di kepala, berubah sesuai keadaan. Hari-hari berikutnya aku bergerak pelan. Aku menyiapkan dokumen. Menghubungi pengacara perempuan lewat teman lama, dengan alasan konsultasi umum. Aku menyimpan bukti digital di cloud pribadi dengan sandi yang tidak berhubungan dengan apapun. Aku tetap memasak, tetap tertawa di depan Raka, tetap mengirim pesan netral ke suami. Waktu menipis. Setiap jam yang lewat adalah kesempatan baginya mengubah cerita. Suatu malam, suamiku duduk di sampingku, menatap televisi yang mati. Kamu belakangan sering keluar. Aku perlu udara. Ia tersenyum tipis. Hati-hati. Kata itu terdengar seperti peringatan. Aku membalas dengan senyum yang sama tipisnya. Kami duduk dalam diam, dua orang yang sama-sama menyembunyikan pisau di balik punggung. Ponsel Berger. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Satu kalimat. Aku tahu kamu bertemu dia. Darahku turun ke kaki. Aku menatap layar, lalu ke wajah suamiku. Ia masih menatap televisi. Tenang. Terlalu tenang. Rencana itu diketahui. Lebih cepat dari perkiraanku. Dan di rumah yang mendadak terasa sempit, aku tahu satu hal pasti. Konfrontasi tidak bisa ditunda lagi. Lampu ruang tamu terasa terlalu terang ketika kebenaran memilih waktunya sendiri untuk muncul. Aku duduk tegak, punggung lurus, napas dihitung. Di depanku, wajah itu tenang, tenang yang dipelajari. Aku tahu kamu ketemu dia, katanya lagi, seolah mengulang cuaca. Aku menatap layar televisi yang mati, bukan karena ingin menonton, tapi karena pantulan gelapnya menyembunyikan wajahku. Aku menunggu detak jantungku turun ke irama yang bisa kukendalikan. Jika aku bereaksi terlalu cepat, ia menang. Jika aku diam terlalu lama, ia akan mengisi kekosongan dengan versinya. Kamu salah, kataku pelan. Ia tersenyum, tipis. Kamu selalu pintar memilih kata. Itulah awalnya. Bukan teriakan, bukan bantingan pintu. Hanya dua orang dewasa duduk berhadapan di rumah yang pernah mereka bangun bersama, saling menimbang berat kebohongan. Di lorong, suara kipas angin berputar seperti jarum jam yang malas. Raka tidur di kamar, dunia kecilnya aman oleh pintu tertutup dan kepercayaan yang belum tercemar. Kamu berubah, katanya. Dingen. Aku belajar, jawabku. Ia menggeser duduknya, menyilangkan kaki. Gerakan kecil yang biasa ia lakukan saat merasa unggul. Belajar apa? Diam. Hening jatuh di antara kami. Hening bukan jeda, ia senjata. Aku merasakannya menilai, mengukur batas. Ia bukan marah. Ia ingin melihat seberapa jauh aku tahu, seberapa besar risiko jika ia mendorong. Kamu pikir aku bodoh? Tanyanya. Aku menoleh. Aku pikir kamu terbiasa menganggap orang lain bodoh. Matanya menyipit, bukan karena tersinggung, tapi karena tertarik. Itu yang paling menggangguku, cara ia menikmati permainan ini.
Aku melihat kilasan sisi yang selama ini tertutup oleh rutinitas. Seseorang yang rapi, sabar, dan tidak keberatan melangkah di atas perasaan selama tujuan tercapai. Aku melindungi keluarga, katanya. Kamu dan Raka. Aku tertawa kecil, singkat, tanpa suara. Dengan hotel. Kata itu meluncur datar. Tidak menuduh. Tidak memohon. Ia berhenti tersenyum. Kamu ngikutin aku, katanya. Aku memastikan. Ia berdiri, berjalan ke jendela, membuka gorden sedikit. Cahaya luar masuk seperti garis tipis. Kamu tahu apa yang paling berbahaya? Ia tidak menoleh. Perempuan yang merasa benar. Aku tetap duduk, tangan di pangkuan. Dan laki-laki yang merasa berkuasa. Ia berbalik, mendekat satu langkah. Jarak itu terasa seperti garis api. Jangan uji aku. Aku tidak menguji, kataku. Aku menutup celah. Ia tertawa pelan, menggeleng. Kamu tidak tahu apa-apa? Aku berdiri, menyeimbangkan tinggi kami. Aku tahu cukup. Ia menatapku lama. Wajahnya berubah, sedikit. Tapung retak. Di sana ada sesuatu yang lebih mentah. Kekesalan karena kendali bergeser. Dia datang sendiri, katanya. Aku tidak memaksa. Tidak perlu, jawabku. Kamu pandai membuat orang memilih. Kalimat itu mengenai sasaran. Aku melihatnya dari caranya menarik napas. Kamu mendengar versi dia, katanya cepat. Dia butuh uang. Butuh pelindung. Aku cuma menggator, petangku. Ia berhenti. Lalu duduk kembali, lebih dekat. Kita bisa bicarakan ini. Sudah, kataku. Kita sedang bicara. Ia mengusap wajah, seperti orang yang lelah. Kamu mau apa? Pertanyaan itu bukan tawaran. Itu pengukuran. Aku memilih kata yang tidak memantul. Aku mau keselamatan, kataku. Untuk Raka. Ia mengangguk pelan. Aku juga. Dengan ancaman. Alisnya terangkat. Ancaman apa? Pesan tadi, kataku. Ia tersenyum lagi, senyum yang tidak mencapai mata. Itu peringatan. Bedanya tipis, kataku. Ia bersandar, menyilangkan tangan. Kamu pikir kamu punya kartu kuat? Aku memiringkan kepala. Kamu pikir aku sendirian? Hening kembali. Kali ini lebih berat. Ia menatap pintu kamar Raka, sepersekian detik. Cukup untuk membuat darahku mendingin. Aku memposisikan tubuhku sedikit menghalangi arah pandangnya. Jangan, kataku, suaraku rendah. Ia mengangkat telapak tangan. Tenang. Aku bukan monster. Kamu tidak perlu menjadi monster untuk melukai, jawabku. Ia berdiri lagi, berjalan mondar-mandir. Kamu akan menghancurkan semuanya. Aku sedang menyelamatkan yang penting. Ia berhenti di belakang sofa. Kamu ingin bercerai? Aku tidak menjawab. Jawaban seringkali mengunci opsi. Diam memberiku ruang. Kamu pikir hukum di pihakmu? Tanyanya. Kamu punya bukti? Aku menoleh, menatapnya. Cukup. Ia tertawa singkat. Cukup untuk apa? Untuk gosip? Untuk sidang? Aku menghela napas. Cukup untuk membuatmu berhenti. Ia mendekat lagi, kali ini terlalu dekat. Aku mencium aroma sabun mandi yang baru. Tangan kanannya mengepal, lalu rileks. Kamu lupa, katanya pelan. Aku yang mengatur ritme. Aku menahan diri agar tidak mundur. Ritme berubah. Ia mengamati wajahku, mencari celah. Dia hamil, katanya tiba-tiba. Aku sudah tahu, tapi mendengarnya dari mulutnya terasa berbeda. Seperti memegang benda panas tanpa sarung tangan. Aku tidak bereaksi. Itu membuatnya kesal. Kamu tahu, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Bagus. Berarti kamu juga tahu kenapa ini harus rapi. Rapi untukmu, kataku. Berbahaya untuk kami. Kamu dramatis. Tidak, kataku. Aku berhitung. Ia mentondongkan tubuh, suaranya menurun. Kamu akan diam.
Untuk Raka. Kalimat itu tidak diucapkan sebagai ancaman, tapi sebagai kesimpulan. Itu yang membuatnya lebih tajam. Aku merasakan sesuatu bergetar di dada, bukan takut, amuk yang dipaksa tenang. Jangan bawa namanya, kataku. Ia tersenyum. Semua tentang dia. Aku melangkah mundur satu langkah, menjaga jarak. Kalau kamu menyentuh satu helai rambutnya. Ia memotong, cepat. Aku tidak akan. Selama kamu masuk akal. Aku mengangguk, seolah menerima. Masuk akal berarti berhenti. Ia tertawa lagi, lebih keras. Berhenti tidak ada dalam kamusku. Aku menatap jam dinding. Waktu bergerak. Raka akan bangun sebentar lagi untuk minum. Aku tidak boleh memicu apapun sekarang. Aku menurunkan bahu, melembutkan wajah. Strategi lain. Kita butuh jeda, kataku. Untuk Raka. Ia mengamati perubahan itu, curiga? Kamu pintar. Aku ibu, jawabku. Ia diam, lalu mengangguk pelan. Baik. Jira. Aku bergerak menuju kamar, berhenti di ambang. Satu hal, ia menoleh. Jika kamu mengirim satu pesan lagi yang bernada ancaman, kataku, aku akan bergerak. Ia tersenyum, penuh arti. Kamu sudah bergerak. Aku menutup pintu kamar Raka dengan hati-hati, duduk di tepi ranjangnya, mendengar napas kecil yang teratur. Aku menunggu sampai dadaku kembali stabil. Di luar, aku mendengar langkah suamiku menjauh, lalu pintu depan dibuka. Motor menyala. Pergi. Aku berdiri di kamar, ponsel di tangan. Pesan masuk, satu baris, dari nomor yang sama. Ini peringatan terakhir. Aku menatap layar, lalu mematikannya. Di cermin, wajahku terlihat pucat, tapi mata itu, mata yang sama, tidak lagi ragu. Bahaya sudah dekat dan personal. Dan sekarang, tidak ada jalan kembali. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena takut, tapi karena aku akhirnya tahu apa yang harus kulakukan. Kejelasan membuat mata tetap terbuka. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku menyiapkan Raka seperti biasa, seragam rapi, bekal sederhana, rambut disisir. Tenggeng ke tenang. Jarakeng ke precisai. Tidak ada gemetar. Tidak ada salah ucap. Ketika aku mengantarnya ke sekolah, aku menunduk dan berbisik di telinganya. Kalau nanti Bunda telat, kamu pulang sama Tante Sari. Ya. Raka menatapku. Kenapa? Aku tersenyum. Bunda urus kerjaan orang dewasa. Ia mengangguk, menerima penjelasan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Anak-anak percaya pada nada suara. Dan nadaku stabil. Aku pulang ke rumah yang kini terasa seperti ruang persiapan. Aku mengeluarkan tas kecil berisi dokumen, mutasi rekening, tangkapan layar lokasi, pesan-pesan yang tidak pernah ia pikir akan kusimpan. Aku menyalin semuanya ke satu folder, memberi nama netral. Aku tidak ingin dramatis. Aku ingin rapi. Sebelum siang, aku mengirim satu pesan. Singkat. Tanpa emosi. Kita bicara hari ini. Tempat umum. Balasan datang cepat. Di mana? Kantor pengacara. Ada Jira. Lalu, berlebihan. Aku menutup ponsel. Berlebihan adalah kata orang yang kehilangan kendali. Kantor itu tidak besar, bersih, bau kertas dan pendingin ruangan. Pengacara perempuan itu duduk tenang, mendengarkan tanpa menyela. Ia bertanya seperlunya. Tidak lebih. Kamu siap? Tanyanya. Aku mengangguk. Ja. Suamiku datang terlambat 10 menit. Jasnya rapi. Wajahnya tenang. Senyum tipis itu masih ada, tapi kali ini tidak berfungsi. Ia duduk, menatap sekeliling, lalu ke aku. Kamu serius? Katanya. Aku konsisten, jawabku. Pengacara itu membuka map. Kita langsung ke inti. Aku tidak menatap suamiku ketika bukti pertama diletakkan di meja. Aku menatap jam di dinding. Detiknya berjalan. Aku ingin mengingat detik ini tanpa distorsi emosi. Ini apa? Suamiku menunjuk layar. Riwayat lokasi, kata pengacara itu. Lengkap dengan waktu. Ia tertawa kecil. Itu bisa dipalsukan,
Aku menoleh. Ini juga? Aku menggeser map kedua. Matasi Rekening. Pola transfer. Nama penerima. Wajahnya berubah sepersekian detik. Cukup, kamu menguntit aku, katanya, suaranya mengeras. Aku melindungi, kataku. Pengacara itu menambahkan, dan ini pesan-pesan ancaman. Ia berdiri setengah. Anchorman. Aku menatapnya. Kata-katamu. Ia duduk kembali, menarik napas. Topengnya mulai jatuh, lapis demi lapis. Kamu menghancurkan masa depan kita. Aku menggeleng. Kamu yang melakukannya. Henning Menggentang. Aku merasakan dadaku ringan. Bukan karena mudah, tapi karena beban berpindah. Tekanan psikologis yang selama ini menekanku kini diarahkan balik. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak menuduh. Aku hanya meletakkan fakta seperti batu. Kamu mau apa? Tanyanya lagi, lebih pelan. Aku memandang lurus. Perpisahan yang aman. Hak asuh. Perlindungan. Ia tersenyum pahit. Dan dia? Aku tidak mengurus dia, kataku. Aku mengurus anakku. Pengacara itu menyebut konsekuensi. Hukum. Sosial. Keuangan. Setiap kata seperti paku yang ditancapkan perlahan. Ia mendengarkan. Aku melihat rahangnya mengeras. Ia terbiasa mengatur, tidak terbiasa diatur. Kamu pikir kamu menang, katanya. Aku berdiri. Aku pikir aku selesai. Kami keluar tanpa saling menyentuh. Di luar, siang terik. Aku menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, napasku tidak tersendat. Telepon ke Bergeter. Pesan masuk dari nomor yang kukenal. Perempuan itu. Dia marah. Aku takut. Aku berhenti di trotoar. Jaga dirimu. Jangan hubungi aku lagi. Aku memutus sambungan. Ini bukan lagi tentang simpati. Ini tentang garis batas. Sore itu aku menjemput Raka. Ia berlari ke arahku, memeluk pinggangku. Aku memeluknya lebih lama. Bundakapik, tanyanya. Sedikit, jawabku. Tapi lega. Di rumah, aku mulai mengemas. Tidak banyak. Hal-hal penting. Mainan favorit Raka. Foto lama yang tidak akan kubawa, aku menaruhnya kembali. Tidak semua kenangan perlu ikut. Malam turun. Suamiku pulang. Ia berdiri di ambang pintu, melihat koper-koper kecil. Wajahnya kosong. Kamu pergi? Tanyanya. Kami, jawabku. Ia mengangguk pelan. Ini belum selesai. Aku menatapnya. Untukku, sudah? Ia tertawa tanpa humor. Kamu pikir dunia adil? Aku menjikat tali sepatu Raka. Aku tidak mengejar adil. Aku mengejar aman. Ia melangkah mendekat. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan. Ia berhenti. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi cinta di sana. Tidak ada benci yang meledak. Hanya sisa-sisa sesuatu yang dulu kami bangun dan kini harus dirubuhkan agar tidak menimpa anak kami. Kamu akan menyesal, katanya. Mungkin, jawabku. Tapi aku akan hidup. Aku menggandeng Raka, melangkah keluar. Pintu tertutup. Bunyi kunci berputar. Bunyi itu bukan penjara. Itu garis akhir. Di mobil, aku duduk sebentar sebelum menyalakan mesin. Tanggangku disetir. Aku merasakan keheningan setelah badai. Bukan damai, tapi tenang yang jujur. Teleponku bergetar lagi. Pesan masuk dari pengacara. Dokumen pengajuan sudah masuk. Aku mengangguk pada diriku sendiri. Keputusan akhir sudah diambil. Konsekuensinya permanen. Dan di jalan yang gelap menuju tempat baru, aku tahu satu hal, rasa takut telah digantikan oleh kejelasan. Pagi pertama di tempat baru terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang mengancam, melainkan sunyi yang masih belajar bernapas. Aku berdiri di depan jendela, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Rumah kontrakan ini kecil. Catnya tidak seragam. Ada retak di sudut tembok dekat pintu. Tapi pagi masuk tanpa izin, dan cahaya jatuh tepat di meja makan kayu yang sedikit goyah. Aku menyukai ketidaksempurnaannya. Tidak ada kenangan di sini yang harus kuhindari.
Raka bangun dengan rambut berantakan, membawa dinosaurus kesayangannya. Ia menatap sekeliling, menilai dunia barunya dengan mata jujur. "Ini rumah kita?" tanyanya. "Ayah," jawabku. Ia mengangguk, lalu duduk di lantai, mulai bermain. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Anak-anak tidak mencari penjelasan panjang. Mereka mencari rasa aman. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku bisa memberikannya tanpa berpura-pura. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mengantar Raka ke sekolah barunya, menyapa guru dengan senyum yang masih terasa kaku. Aku bekerja paruh waktu dari rumah, mengisi jam-jam kosong dengan rutinitas sederhana, menyapu, memasak, mencuci. Hal-hal kecil yang dulu kulakukan sambil menahan kecurigaan, kini kulakukan sambil mengatur ulang diriku sendiri. Malam-malam adalah bagian tersulit. Ketika Raka tidur dan rumah kembali hening, pikiranku mencoba membuka pintu lama. Aku membiarkannya terbuka sebentar, cukup untuk mengingat, lalu menutupnya lagi. Aku belajar bahwa penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi tentang memilih tidak tinggal terlalu lama di sana. Suatu malam, Raka bertanya pelan, "Papa nggak datang lagi?" Aku duduk di samping ranjangnya. "Papa punya rumah sendiri sekarang." "Papa marah sama Bunda?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari ancaman manapun. Aku menarik napas. "Tidak. Kadang orang dewasa salah jalan." Raka memikirkan itu. "Bunda nggak salah?" Aku tersenyum tipis. "Bunda belajar." Ia mengangguk, puas dengan jawaban yang tidak sempurna. Aku mematikan lampu, meninggalkan pintu sedikit terbuka. Cahaya dari ruang tengah masuk seperti janji kecil. Dokumen hukum berjalan lambat. Ada hari-hari ketika aku ingin semuanya selesai lebih cepat. Ada hari-hari ketika aku bersyukur lambat memberi waktu untuk menata diri. Keadilan, aku belajar, jarang datang dengan gemuruh. Ia datang dengan email singkat, tanda tangan, dan kalender yang terus bergerak. Aku bertemu pengacara sebulan kemudian. "Kamu kuat," katanya. Aku menggeleng. "Aku bertahan." Ia tersenyum. "Itu cukup." Di luar kantor, aku duduk di bangku taman, memperhatikan orang-orang lewat. Pasangan, keluarga, orang sendirian dengan earphone. Dunia terus berjalan tanpa menunggu lukaku sembuh. Anehnya, itu menenangkan. Artinya aku tidak perlu mengejar siapapun. Ada pesan yang tidak pernah kubalas. Dari nomor lama. Dari masa lalu. Aku menghapusnya tanpa membacanya. Batas bukan tentang kebencian. Batas tentang menjaga ruang agar cahaya bisa masuk. Aku mulai tidur lebih nyenyak. Mimpi buruk datang sesekali, tapi tidak lagi tinggal. Ketika terbangun dengan dada sesak, aku bangun, minum air, menatap jendela. Aku menyebut namaku sendiri pelan, memastikan aku masih di sini. Suatu sore hujan turun deras. Raka berlari di teras, tertawa, mencoba menangkap tetes air. Aku memanggilnya masuk. "Nanti sakit," kataku. Ia menatap hujan. "Bunda takut hujan?" Aku berpikir sejenak. "Dulu. Sekarang tidak." Ia tersenyum, lalu masuk. Aku menutup pintu, mendengar hujan sebagai musik latar, bukan ancaman. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku, cara tubuhku menafsirkan suara. Aku bertemu ibu-ibu sekolah lagi. Ada yang bertanya halus. Ada yang pura-pura tidak tahu. Aku menjawab seperlunya. Tidak semua orang berhak atas ceritaku. Itu juga bagian dari penyembuhan. Malam lain, aku membuka album foto lama. Ada senyum-senyum yang terasa asing. Aku tidak menangis. Aku mengakui bahwa cinta pernah ada. Bahwa kepercayaan pernah kuberikan dengan tulus. Kehilangan itu nyata, dan tidak semua kehilangan harus diperdebatkan. Beberapa hanya perlu diletakkan dengan hati-hati. Aku menutup album, menyimpannya di rak paling atas. Tidak dibuang. Tidak dipajang. Di sana ia aman, tidak mengganggu. Raka mulai memanggil rumah ini, rumah kecil kita. Aku membiarkannya. Identitas baru tidak perlu diumumkan, ia tumbuh dari kebiasaan. Suatu pagi, aku bangun lebih cepat, duduk di meja makan dengan buku catatan. Aku menulis tanpa tujuan besar.
Hanya kalimat pendek. Tentang batas. Tentang kepercayaan yang harus diuji oleh waktu, bukan janji. Tentang cinta yang tidak memerlukan pengorbanan diri. Aku menyadari sesuatu yang sederhana. Aku tidak lagi menunggu. Tidak menunggu pesan, tidak menunggu pengakuan, tidak menunggu penyesalan. Waktu yang dulu kugunakan untuk berjaga kini kugunakan untuk hadir. Ketika putusan sementara keluar, hak asuh utama di tanganku, aku duduk lama memandangi kertas itu. Tidak ada sorak. Tidak ada lega berlebihan. Hanya napas yang akhirnya panjang. Keadilan tidak selalu memuaskan. Tapi ia memberi ruang bernapas, dan itu cukup. Aku menjemput Raka, membawanya makan bakso di warung dekat rumah. Ia menyeruput kuah dengan senyum penuh. Bunda senang, katanya. Ayah, jawabku. Bunda tenang. Malam itu, setelah ia tidur, aku mematikan semua lampu kecuali satu. Aku duduk di ruang tengah, mendengarkan rumah bernapas. Tidak ada langkah di luar yang membuatku tegang. Tidak ada getaran ponsel yang membuat jantungku melonjak. Aku memejamkan mata, bukan untuk lari, tapi untuk berterima kasih pada tubuhku sendiri, karena bertahan, karena tidak menyerah, karena memilih hidup meski jalannya sepi. Luka tidak hilang. Ia menjadi bagian dari peta. Tapi cahaya menemukan jalannya sendiri, menyelinap lewat celah-celah kecil yang dulu kututup rapat. Aku membuka mata. Dan untuk pertama kalinya setelah semua ini, keheningan terasa jujur.